Kali ini kita akan bahas kisah inspiratif dari salah satu tokoh politik paling penting dan berpengaruh di Amerika Serikat saat ini, yaitu Kamala Harris. Dari seorang anak imigran hingga menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat, Kamala telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Perjalanan ini dipenuhi dengan kerja keras, pengabdian, serta terobosan besar di bidang hukum dan politik. Yuk simak profil Kamala Harris dari masa kecil yang sederhana hingga posisi tertinggi yang pernah ia capai di pemerintahan Amerika Serikat. Kamala Devi Harris lahir pada 20 Oktober tahun 1964 di Oakland, California, dalam keluarga dengan latar belakang yang sangat beragam. Ibunya Shyamala Gopalan merupakan seorang imigran dari India dan ilmuwan spesialis kanker payudara yang menorehkan banyak kontribusi penting di bidang medis. Sementara itu, ayahnya Donald Harris berasal dari Jamaika dan berprofesi sebagai profesor ekonomi di Stanford University. Kedua orang tua Kamala bukan hanya menjadi inspirasi dalam hidupnya, tapi juga mendorongnya untuk menghargai pendidikan, kerja keras, dan keadilan sosial. Kamala menghabiskan masa kecilnya di lingkungan yang sangat aktif secara sosial dan politik, di mana ia sering menemani ibunya dalam aksi-aksi protes untuk hak-hak sipil. Aktivisme ini menanamkan kesadaran yang mendalam akan pentingnya keadilan sosial sejak usia dini. Pada tahun 1986, Kamala lulus dari Howard University di Washington DC, sebuah universitas historis bagi kaum kulit hitam Amerika. Di Howard, Kamala sangat aktif dalam organisasi mahasiswa dan menjadi anggota sororitas Alpha Kappa Alpha yang juga fokus pada kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Kamala melanjutkan pendidikannya di UC Hasty College of the Law, di mana ia meraih gelar JD pada tahun 1989 dan memulai karirnya di bidang hukum. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Kamala memulai karir hukumnya sebagai Deputy District Attorney di Alameda County, California pada awal 1990-an. Di sini, ia menangani kasus-kasus kejahatan serius, termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak. Kamala terkenal karena pendekatannya yang tegas dalam menuntut kasus-kasus berat, namun di saat yang bersamaan, ia juga menyadari pentingnya reformasi dan sistem hukum pidana yang seringkali tidak adil. Pada tahun 2003, Kamala membuat sejarah dengan menjadi jaksa wilayah San Francisco, di mana dia menjadi wanita kulit hitam pertama yang menduduki posisi tersebut. Dalam peran ini, Kamala mulai mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif dalam menangani masalah kejahatan. Salah satu program yang ia inisiasi adalah Back to Track, sebuah program rehabilitasi untuk pelanggar ringan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja daripada menjalani hukuman penjara. Program ini berhasil menurunkan angka kejahatan berulang dan mendapat banyak pujian. Kesuksesannya sebagai jaksa wilayah membawanya pada jenjang karir politik yang lebih tinggi. Pada tahun 2010, Kamala Harris terpilih sebagai Jaksa Agung California, menjadikannya wanita kulit hitam dan Asia Selatan pertama yang menjabat di posisi tersebut. Selama masa jabatannya, Kamala terus berfokus pada reformasi peradilan pidana dan penanggulangan kejahatan yang berbasis gender. Di bawah kepemimpinannya, Kantor Jaksa Agung California memperluas penyelidikan terhadap kasus kekerasan rumah tangga, kejahatan komersial, dan penggelapan pajak. Kamala juga dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi bank-bank besar pasca krisis ekonomi di tahun 2008. Ia menolak tawaran penyelesaian awal dari bank-bank besar yang dituduh melakukan pelanggaran dalam hal penyitaan rumah secara ilegal dan berhasil menegosiasikan kompensasi yang jauh lebih besar untuk penduduk California. Ini adalah salah satu momen penting yang mengokohkan reputasinya sebagai pejabat yang tidak takut untuk menantang kekuatan besar demi membela masyarakat. Pada tahun 2017, Kamala Harris terpilih sebagai Senator Amerika Serikat dari California, di mana dia memainkan peran penting dalam membahas berbagai isu nasional. Dia menjadi anggota dari Komite Judiciary, Intelligence, dan Homeland Security. Disinilah Kamala mulai dikenal secara nasional melalui interogasinya yang tajam terhadap pejabat tinggi selama penyelidikan impeachment Presiden Donald Trump, serta dalam berbagai sidang terkait reformasi polisi dan hak-hak imigran.
Pada tahun 2020, Kamala Harris sekali lagi mencatatkan sejarah ketika dia dipilih oleh Joe Biden sebagai calon wakil presiden. Pemilihannya tidak hanya simbolis, tetapi juga strategis, mengingat latar belakangnya sebagai wanita keturunan kulit hitam dan Asia Selatan, serta pengalamannya dalam hukum dan politik. Selama kampanye, Kamala fokus pada isu-isu utama seperti kesetaraan rasial, reformasi kesehatan, dan pengendalian pandemi COVID-19. Keterampilannya dalam berdebat dan wawasan hukum yang mendalam membuatnya menjadi sosok yang tangguh dalam berbagai kesempatan selama kampanye. Pelantikan Kamala pada 20 Januari 2021 menjadi momen bersejarah karena dia adalah wanita pertama, kulit hitam pertama, dan orang Amerika keturunan Asia pertama yang menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Ia tidak hanya membuka bab baru dalam politik Amerika, tapi juga memberi inspirasi bagi jutaan wanita dan minoritas di seluruh dunia yang bermimpi untuk mencapai puncak tertinggi dalam kepemimpinan. Sebagai wakil presiden, Kamala Harris memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan Biden. Dia dipercaya untuk memimpin berbagai inisiatif besar termasuk upaya diplomatik di luar negeri dan pembaruan kebijakan dalam negeri. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah menangani isu reformasi imigrasi yang menjadi salah satu agenda paling mendesak di Amerika. Kamala telah terlibat dalam berbagai negosiasi dan diplomasi dengan negara-negara tetangga seperti Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah untuk membahas solusi atas krisis imigrasi. Di balik kesuksesannya dalam dunia politik, Kamala Harris memiliki kehidupan pribadi yang sangat harmonis. Pada tahun 2014, ia menikah dengan Douglas Emhoff, seorang pengacara yang kemudian menjadi pasangan pertama dari wakil presiden. Kamala juga menjadi ibu tiri yang dekat dengan dua anak dari pernikahan sebelumnya, suaminya. Dalam kehidupan sehari-harinya, Kamala dikenal sebagai sosok yang hangat dan mudah bergaul. Ia sering membagikan kecintaannya pada masak dan olahraga, serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Pencapaian Kamala Harris tidak berhenti pada posisinya sebagai wakil presiden. Selama karirnya, ia telah menerima berbagai penghargaan termasuk penghargaan dari organisasi hak-hak sipil dan pengakuan atas kontribusinya dalam reformasi hukum. Kamala juga menulis sebuah buku berjudul The Truth We Hold: An American Journey yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini menceritakan pandangan politik dan filosofi hidupnya serta bagaimana pengalaman pribadinya membentuk kepemimpinannya. Seperti kebanyakan tokoh politik besar, Kamala Harris juga tidak lepas dari kontroversi. Selama karirnya, ia menghadapi kritik atas beberapa kebijakan yang dianggap terlalu moderat oleh sayap progresif Partai Demokrat. Namun, tantangan-tantangan ini tidak menghentikannya untuk terus mendorong reformasi dan membela hak-hak masyarakat. Dia telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi tekanan politik dan tetap teguh pada prinsip-prinsipnya. Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih dan tantangan yang dihadapinya, Kamala Harris terus berkomitmen untuk memajukan kesetaraan dan keadilan di Amerika Serikat. Perjalanan hidupnya yang inspiratif adalah bukti dari kerja keras, keberanian, dan dedikasi tanpa henti. Kamala tidak hanya menjadi simbol bagi perubahan, tapi juga inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia yang bermimpi untuk memecahkan batasan dan mencapai hal-hal luar biasa.